Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendaknya lah kita bisa belajar, kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan maghrib yang sudah kita tunaikan berjamaah diterima oleh Allah sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa berkeinginan kuat untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Mudah-mudahan itu bisa kita capai insyaallah, dan mudah-mudahan selawat yang kita lantunkan bisa membuat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema besar kita adalah fikih nawazil atau fikih kontemporer, mencoba untuk membahas berbagai permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan baru itu. Slide yang terakhir yang sudah kita bahas adalah ketika kita mencoba untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dengan menggunakan kaidah usul fikih. Yang terakhir ini yang kita bahas, kullu ikhrajin li ba'di umumil kitabi bis sunnah fahuwa takhsisun lil kitabi was sunnah. Ini sudah kita bahas dengan beberapa contoh yang mudah-mudahan kita masih paham bahwa sesungguhnya apa saja yang mengecualikan keumuman hukum Al-Quran yang datang dari sunnah Rasul, berarti itu adalah takhsis Al-Kitab bis sunnah, pengkhususan hukum umum yang ada dalam Al-Quran melalui sunnah, dan itu dibolehkan menurut jumhurul ulama. Sekarang kita masih pada kaidah usul. Kita banyakkan pembahasan tentang kaidah usul ini karena memang betapa banyak persoalan yang bisa diselesaikan melalui kaidah usul itu. Kita masuk sekarang pada kaidah yang baru yang selain dari yang sudah kita sampaikan. Kaidah itu diantaranya adalah yang pertama, al-qiyasu ma'al fariq batil. Ini kaidah. Al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda itu merupakan sesuatu yang batil, kesalahan fatal. Kalau ada dua hal yang kita analogikan, tapi ternyata dua hal itu tidak sama, berarti tidak mungkin untuk dianalogikan. Qiyas itu kan dulu sudah pernah kita bahas. Qiyas itu kan menghubungkan hukum persoalan baru dengan persoalan lama yang ada nasnya. Kenapa dihubungkan, disatukan, disamakan hukumnya? Li'illatin jami'atin bainahuma,
karena ada ilat yang sama yang menyatukannya. Jadi baru kias itu mu'tabar, baru kias itu dapat diakui, diterima ketika memang kedua yang dikiaskan itu, antara yang dikiaskan atau masalah yang dikiaskan dengan tempat mengkiaskan, dia punya kesamaan. Tapi kalau yang dikiaskan itu berbeda, maka nanti akan menjadi tidak bisa diterima sama sekali. Yang sama itu seperti dulu sudah pernah kita contohkan juga, mengkiaskan narkoba dengan apa yang ada pada nas, yaitu khamar. Kan narkoba tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis juga tidak ada, tapi ada khamar. Khamar itu rijsun, najis, haram. Nah, dikarenakan oleh apa yang ilat pengharaman khamar itu ada pada narkoba, maka dikiaskanlah. Itu dapat dikiaskan, disatukan hukumnya karena dia sama ilatnya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti yang dikiaskan itu dua hal yang berbeda, maka sama sekali tidak akan diterima. Apa contohnya? Mengkiaskan jual beli dengan riba umpamanya. Tidak bisa. Karena dulu orang-orang jahiliyah dulu menyamakannya innamal bai'u mithlur riba. Dikiranya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sendiri tegas-tegas menyatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di situ ada qiyas ma'al fariq, maka tidak akan pernah bisa disamakan, disatukan. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa? Karena fariq, karena berbeda. Nah, oleh karena itu kaidah mengatakan al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda maka batil, fatal akibatnya, tidak diterima hukumnya. Sekarang muncul dalam satu persoalan, kita ambil umpamanya beberapa contoh. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Apakah suntik membatalkan puasa? Tidak. Sekarang dibagi suntik itu dengan dua bentuk. Ada suntik yang tujuannya suntikan itu memasukkan obat. Tapi ada suntikan yang tujuannya memasukkan gizi dan nutrisi. Ketika suntikan itu tujuannya untuk obat, tidak bisa dikiaskan masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Kenapa? Qiyas ma'al fariq. Berarti suntikan yang kalau yang dimasukkan adalah obat, tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena tidak bisa dia disamakan dengan makanan. Itu nanti al-qiyasu ma'al fariq, batil. Hukum tidak bisa disamakan. Tapi ketika yang disuntikkan itu ternyata adalah makanan, cuma jalurnya aja yang berbeda. Kalau disuntikkan itu sama fungsinya dengan dia makan. Sekarang kiasnya sudah bukan ma'al fariq lagi. Berarti kiasnya sudah dengan sesuatu yang memang sama dan bisa diterima, sehingga kebanyakan ulama mengatakan kalau seandainya suntikan itu litaghdhiyah, tujuannya adalah untuk memasukkan gizi dan nutrisi, maka disamakan hukumnya dengan memasukkan makanan. Kenapa? Karena fungsi yang dimasukkan itu sama, cuma satu lewat mulut, satu lewat. Nampak enggak beda dua hukum tadi itu. Jadi ketika kiasnya ma'al fariq maka batil. Hukum tidak bisa disamakan. Dan akan pernah bisa dikiaskan karena dia adalah dua hal yang berbeda.
ketika dulu ada sekelompok yang pegiat isu gender, menganggap banyak hal yang ada dalam agama ini yang katanya banyak yang tidak memberikan keadilan. Apa di antara contohnya? Contohnya adalah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Diambil satu contoh oleh mereka, kalau perempuan wafat suaminya atau diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menunggu, dan itulah yang disebut dengan menunggu dalam masa iddah. Tapi laki-laki tidak. Diusulkanlah oleh mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok pegiat gender tadi itu, oh kalau begitu laki-laki harus ada iddahnya juga. Dibuat oleh mereka draft kompilasi hukum Islam. Salah satu dari isi draft kompilasi itu adalah bahwa laki-laki harus ada iddah sebagaimana perempuan juga harus ada iddah, agar di situ ada keadilan. Ini bisa diterima enggak? Al-qiyasu ma'al fariq. Kiasnya dengan yang berbeda. Dia mengkiaskan laki-laki dengan perempuan. Pasti tidak akan bisa sama. Kenapa ada iddah? Karena dia perempuan. Kenapa tidak ada iddah pada laki-laki? Karena laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jadi mereka membaca ketidakadilan itu hanya karena ketidaksamaan ketentuan Allah. Ini ada iddah, ini tidak. Mereka tidak mencoba menganalisa kenapa di perempuan itu ada iddah, kenapa laki-laki tidak. Kalau laki-laki pagi bercerai, sore sudah boleh nikah. Nah, ini belum sampai ke sana lagi tapi ini kayaknya masalah ini sensitif terus ini. Kalau seandainya pagi meninggal istrinya, sore sudah boleh, walaupun tidak terjadi itu kan. Walaupun itu tidak terjadi kan, tidak mungkin lah pagi meninggal sore meninggal. Tapi secara hukum boleh, ya kan? Jangankan itu, belum meninggal pun dia sudah baru kita sampai ke situ. Pokoknya kalau ini tema yang diangkat kayaknya semangat semua ini. Bapak-bapaknya semangat. Ibu-ibunya marah. Tetapi yang harus dipelajari di sini ini adalah kenapa harus ada iddah. Perempuan itu ada rahim, siapa tahu ada janin di dalam perutnya. Kalau seandainya dia nikah dengan orang lain, lalu dia punya janin yang sedang dikandungnya, itu nanti akan ada ikhtilatul miyah, ada percampuran air, jadi kacau nasabnya. Makanya Allah tetapkan di situ ada iddah. Jadi janganlah dicoba-coba lawan hukum Allah ini. Ini kadang-kadang manusia zaman sekarang ini ya, mencoba untuk mengedepankan akalnya di hadapan ketentuan Allah, lalu dikedepankannya apa yang diiyakan oleh akalnya, dikesampingkannya apa yang ditetapkan oleh Allah. Padahal dia belum paham kenapa Allah tetapkan itu. Nah, jadi qiyas ma'al fariq itu dua hal yang berbeda, tidak mungkinlah untuk disatukan. Dalam masalah ibadah juga seperti itu. Puasa sama sholat itu dua hal yang berbeda. Maka perempuan yang haid itu wajib mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha sholat. Jangan nanti kalau begitu sholat juga harus tidak ada ketentuan agama kita. Nah, jadi asal yang namanya al-qiyasu ma'al fariq, maka ujungnya adalah batil. Hukumnya tidak akan diterima jika memang yang dikiaskan itu adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa juga ambil contoh mengkiaskan sesuatu yang menjadi kekhususan Rasul, dikiaskan nanti kepada
apa yang menjadi ketentuan umum bagi kita, tidak bisa. Karena Rasul itu nikahnya boleh lebih dari 4, berarti kita juga tidak bisa. Karena ini adalah ketentuan khusus yang hanya untuk Rasul. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang memang menjadi kekhususan Nabi, biarlah dia khusus untuk Nabi, tidak akan pernah nanti bisa kita bawa kepada hukum kita, karena jadi batil dia. Al-qiyas ma'al-fariq batil. Nah, cuma saja nanti mungkin akan ada orang yang berbeda, apakah ini benar khusus untuk Nabi atau tidak? Apa alasannya kalau ini merupakan kekhususan yang memang itu adalah hanya untuk Nabi? Saya berikan contoh yang di situ ada perbedaan. Seperti dulu Nabi pernah lewat di 2 kuburan, ya kan? Karena dia Nabi, tentu diberitahu oleh Jibril. Yang diucapkan Nabi itu kan bukan dari hawa nafsu dia, tapi apa yang disampaikan oleh Jibril. Nabi berhenti sejenak, ternyata Nabi tahu kalau 2 pemilik kubur itu adalah sedang disiksa. Kenapa disiksa? Yang pertama karena dia buang air lalu tidak bersih-bersih. Jadi selesai dia qadha hajat tapi tidak bersih-bersih, dia pipis sembarangan, di mana mau pipis lalu pergi tanpa ada bersih-bersihnya. Itu penyebab azab kubur. Yang kedua, yamshi bin namimah. Orangnya suka keliling-keliling menyebarkan fitnah. Masuk rumah tetangga ini sebarkan fitnah, pindah pula ke rumah sana sebarkan pula fitnah. Penyebab azab kubur. Nah, oleh Nabi diambil pelepah korma, dibelah 2 oleh Nabi, ditancapkan ke 2 kuburan tadi. Apa kata Rasul? Mudah-mudahan siksaannya diringankan selagi pelepah korma ini basah. Nah, sekarang kalau kita lewat kuburan, boleh tidak kita ambil pula pelepah yang basah tuh, sawit atau apa? Nah, ada korma kita kan sawit kan? Nah, tancapkan pula. Karena Nabi, apakah menjadi sebuah sunnah nanti menancapkan itu? Ini kalau kita bawa pada kaidah tadi, al-qiyasu ma'al fariq batil, maka Ibnu Daqiqil Aid dalam kitab Umdatul Ahkam dia memberikan penjelasan bahwa perbuatan Nabi tadi itu min khususiyatir Rasul, itu sesuatu yang menjadi kekhususan Nabi. Apa bukti kekhususan Nabi? Di sini perlu penguat. Karena tidak boleh kita sembarangan aja, ini kan khusus untuk Nabi. Apa buktinya? Kenapa itu khusus untuk Nabi? Nah, penguatnya yang pertama, tidak ada satupun sahabat yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi perbuatan yang sama. Kalaulah memang itu menjadi sebuah anjuran, sahabat kan lain kan bisa berpikir, jangan-jangan keluarga-keluarga saya juga mungkin di kuburnya disiksa. Karena Nabi melakukan itu, kenapa saya tidak lakukan? Tapi tak satu pun sahabat melakukan hal yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi pun melakukan itu hanya sekali itu saja. Setelah itu Nabi tidak lagi melakukan hal yang sama. Nah, jadi dengan 2 alasan itu disimpulkanlah oleh Ibnu Daqiqil Aid bahwa perbuatan itu adalah min khususiyatir Rasul, itu kekhususan Nabi. Kalaulah memang menjadi sebuah syariat, niscaya akan berbondong-bondonglah sahabat lain mengikuti perbuatan itu, dicarinya kubur keluarga-keluarga dia agar mendapatkan keringanan siksa. Tapi tak ada. Dan Nabi pun ternyata hanya melakukan sekali itu. Jadi itu sebagai penguat. Jadi balik kita pada kaidah kita, al-qiyasu ma'al fariq batil. Akan sangat banyak nanti ini perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita yang akan terselesaikan
oleh kaidah ini, walaupun nanti akan ada perbedaan pandangan, kan biasa kan, kalau dengan menggunakan kaidah lalu terjadi perbedaan, itu memang suatu hal yang lumrah dalam apalagi dalam persoalan fikih. Sekarang, apakah muntah membatalkan wudu karena dikiaskan kepada keluarnya angin? Ilatnya sama-sama keluar. Ya kan? Satu keluar dari belakang, dari tempat yang kotor, satu keluar dari depan. Itu adalah sesuatu yang mulia di kita. Ini mulut, lidah ini mulia, ini berzikir, ya kerjakan sesuatu yang mulia. Bisa tidak dianalogikan? Di sini. Jadi al-qiyasu ma'al fariq batil. Dan ternyata kaidah ini oleh para ulama ini juga nanti bisa masuk dalam persoalan akidah. Tidak hanya dalam persoalan muamalah, persoalan ibadah, amaliyah keseharian, tapi masuk dalam persoalan akidah, dalam persoalan iman dan keyakinan, di mana kaidah ini bisa diaplikasikan ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah antara Khalik dengan makhluk. Karena mengkiaskan Khalik dengan makhluk itu dua hal yang tidak mungkin untuk dikiaskan, khususnya dalam persoalan sifat. Tapi ini kajian akidah bukan kajian usul fikih. Cuma kaidah ini diterapkan di situ oleh sebagian para ulama juga, dan memang pada tempatnya gitu. Mungkin kita tidak akan perpanjang, tapi saya ingin menyampaikan dalam persoalan akidah, kalau kita ambil contoh, ya barangkali mungkin saya mungkin secara pribadi agak berbeda dengan guru-guru kita yang lain ketika menerapkan persoalan ini, kaidah usul ini dalam masalah akidah. Kalau kita bicara nanti tentang sifat-sifat Allah, kan ada banyak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Ketika dikatakan umpamanya yadullahi fawqa aydihim, kalau kita lihat terjemahan buku terjemahan kitab terjemahan itu, Quran terjemah itu, tangan Allah di atas tangan mereka, tangan Allah. Ada hadis ketika Allah meletakkan tumitnya di dalam neraka, padam neraka itu, berhenti panasnya neraka itu. Ada hadisnya, dan hadisnya sahih. Ada lagi bahwa qulubul mu'minin, hati orang-orang beriman itu, baina asabi'ir rahman, itu berada di dalam genggaman jari jemari Allah. Berarti Allah punya jemari. Di sini persoalan nanti ini. Allah punya tangan. Ini persoalan sifat. Jangan sekali-kali menyamakan nanti Khalik dengan makhluk. Ketika dikatakan diletakkan tumitnya dalam neraka maka padamlah neraka itu, jangan bayangkan tumit kita, karena qiyas ma'al fariq. Tidak akan mungkin sama. Membayangkan tumit kita untuk memaknai hadis tadi salah besar, karena kita makhluk, Allah adalah Khalik. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini nanti ada perbedaannya. Yang harus dilakukan itu sebenarnya, kalau kita kembali kepada apa yang dilakukan Rasul, apa yang dilakukan oleh para sahabat, mengimaninya, mempercayainya, tetapi jangan pernah menyamakan, karena qiyas ma'al fariq batil. Hanya Allah yang tahu seperti apanya, hanya Allah yang tahu. Nah, ada sebagian, ada sekelompok karena tidak mungkin sama seperti itu, lalu dirubah maknanya, ditakwilkan. Karena ada pentakwilan kan dalam ilmu kalam, kan ada kan kelompok-kelompok yang mencoba mentakwilkan. Kalau Mu'tazilah malah menolak sama sekali, tidak ada sama sekali. Tapi ada di antara kelompok seperti Asy'ariyah, Maturidiyah yang mencoba untuk memberikan pentakwilan. Tangan itu bukan tangan artinya, tapi kekuasaan. Wajah itu bukan wajah artinya,
tetapi kerajaan. Dan kalau begitu nanti, kalau ditakwil seperti itu, akhirnya bisa-bisa kita menolak apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap sifat-sifat Dia. Nah, oleh karena itu sikap yang tepat itu, nah ini kalau yang saya ikuti adalah yang tepat dalam persoalan ini adalah ketika kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan sifat-sifat Dia, dan jangan pernah menyamakan apa yang ada pada Allah dengan makhluk, karena pasti tidak sama. Nah, kalau dikatakan umpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sering kalau coba buka buku terjemahan Al-Quran itu, mushaf terjemahan, di situ akan ada artinya Allah bersemayam di atas aras. Yang terbayang oleh kita bagaimana raja bersemayam di atas aras, di atas singgasananya, kan itu yang terbayang. Tapi jangan pernah membayangkan itu. Dan ketika kita artikan bersemayam, jangan pula menganggap bahwa Allah membutuhkan aras, membutuhkan tempat. Oh, kalau Allah bersemayam di atas aras berarti Dia butuh tempat. Lah, tidak. Karena Allah khalik, aras pun makhluk. Mustahil Allah butuh kepada makhluk. Sama dengan ketika Allah menciptakan malaikat. Ada malaikat menurunkan hujan, ada pengatur rezeki. Apa Allah butuh sama malaikat itu? Enggak kan? Bisa enggak Allah ngatur hujan? Bisa, bahkan tidak turun hujan itu kalau Allah tidak turunkan. Tapi ada malaikat yang diutus untuk mengurus persoalan itu. Bukan karena Allah membutuhkan malaikat. Tidak pernah Allah butuh malaikat. Diciptakan oleh Allah itu malaikat Israfil yang nanti akan meniup sangkakala. Kalau sudah ditiup itu baru terjadi hari kiamat. Apa Allah butuh Israfil? Tidak butuh. Nah, logika ini harus kita bawa. Allah menciptakan aras, Dia mengatakan Dia di atas aras, bukan karena Dia membutuhkan. Lalu kenapa harus percaya? Dia yang ngomong, Dia yang menyampaikan. Masa kita tidak percaya? Ketika mencoba untuk mentakwilkan, di situ perlu ada alasan-alasan yang kuat. Harus ada dalil-dalilnya. Apa dalilnya? Mana dalil dari Nabi? Kah ada tidak Nabi menafsirkan ayat itu bahwa itu bukan artinya tangan, itu artinya kekuasaan. Bahwa istawa itu artinya bukan istawa, tapi artinya adalah. Ada tidak kira-kira? Itu yang perlu didatangkan. Nah, tapi lagi-lagi sekali lagi ini persoalan yang diperselisihkan dalam masalah akidah yang mungkin agak berbeda dari apa yang kita dengar sebelumnya, tetapi kita akan belajar kan. Yang namanya belajar kan bisa saja ada terjadi perubahan-perubahan kan. Jangan kita merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan. Coba terus belajar karena ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya kita belajar. Perkara nanti udah saya tetap dan keyakinan lama, udah pakai saja itu. Iya ya, kita coba belajar ya, yang mana kira-kira yang mendekati kepada kebenaran, karena kita perlu terus mengetahui manakah yang mendekati kepada kebenaran. Kalau saya secara pribadi, kecenderungan saya setuju dengan penerapan kaidah al-qiyas ma'al fariq batil ini pada hal-hal yang tadi dalam masalah akidah. Perlu kita imani, wajib kita imani karena Allah yang ngomong. Tapi jangan pernah menyamakan antara khalik dengan makhluk, dan tak akan pernah khalik itu butuh kepada makhluk, tak sekecil apapun. Makhluklah yang butuh kepada makhluklah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwati fillah, itu mungkin bisa didalami dalam ilmu tauhid, ilmu akidah dengan lebih detail. Baik. Kita coba lihat kaidah yang kedua. Kita cukupkan contoh untuk kaidah yang pertama. Sekarang kaidah yang kedua. Dilalatul isyarah hujjah. Dilalatul isyarah itu ada hal-hal yang terdapat di dalam kandungan ayat tapi tidak disebutkan secara terang, tidak secara eksplisit dia, cuma dipahami bahwa ayat itu isyaratnya itu. Jadi dilalatul isyarah itu dapat
dijadikan hujjah, dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum. Ketika diambil isyaratun nas, itu namanya isyaratun nas. Jadi ada nas, lalu ada isyarat dari ayat itu. Kita coba lihat beberapa contoh. Contoh yang ada di sini dulu. Saya sebutkan masalahnya. Kalau seandainya ada orang dalam keadaan junub, sudah azan subuh, sudah masuk waktu subuh, sudah didengar azan, tapi dia masih dalam keadaan junub, sahkah puasanya atau tidak? Bukankah keadaan junub itu tidak suci? Padahal waktu subuh sudah masuk, berarti dia sudah mulai mengerjakan puasa. Kalau kita sudah mulai mengerjakan puasa, berarti kita harus dalam keadaan suci. Sekarang dia belum mandi. Bolehkah mandinya nanti ketika akan sholat? Jawabannya boleh. Diambil dari isyaratun nas. Ini yang dilalatul isyarah. Apa ayatnya? Nah, ini ayatnya. Jadi qauluhu ta'ala, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan arrafas. Arrafas itu untuk berhubungan suami istri. Ayat yang lain, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Boleh kita makan sampai nanti masuk waktu subuh. Jadi batas sahur itu masuknya waktu subuh. Bukan bunyi imsak yang 10 menit. Kan ada? Itu barangkali fungsinya hanya untuk kehati-hatian kita. Untuk kehati-hatian kita agar kita tahu 10 menit lagi masuk waktu subuh. Tapi jangan nanti kalau bunyi sirine itu udah enggak usah sahur, enggak boleh lagi sahur, itu salah. Karena batasnya adalah sampai waktu azan. Sekarang ayat, dihalalkan bagi kamu di malam Ramadan untuk berhubungan suami istri. Malam itu sampai batasnya adalah terbit fajar. Berarti boleh berhubungan sampai terbit fajar. Sekarang kalau seandainya ada yang melakukan menjelang terbit fajar itu dilakukannya, lalu setelah itu terbit fajar, kapan mandinya? Inilah isyarat. Berarti ayat ini mengisyaratkan karena selagi malam itu masih boleh dilakukan, sementara kondisi dia pasti akan dalam keadaan janabah, maka janabah setelah masuk waktu subuh berarti adalah dibolehkan dan puasanya dihukumkan sah. Maka hukum di situ adalah jawazul isbahi junuban. Jawazul isbah dibolehkan dalam keadaan setelah masuk waktu subuh itu, sementara dia adalah dalam keadaan junub. Jadi diambil dia dari dilalatul isyarah. Masalah yang berikutnya, kalau seandainya ada orang yang diceraikan oleh suaminya, dia sudah tolak 3, tolak bain, kan tidak boleh langsung rujuk, tetapi harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah nikah di situ itu yang dianjurkan itu sekedar akad atau harus dukhul, harus bergaul, harus berhubungan suami istri? Kalau akad nikah kan nikah juga namanya. Sekarang akad dia tapi tidak dukhul, diceraikannya boleh apa tidak? Tidak, tapi harus dukhul. Itu diambil dari isyaratun nas, diambil dari isyarat yang memang dipahami oleh para ulama itu sebagai isyaratun nas. Ada ayatnya kan, dikatakan oleh Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Jadi jika kamu menceraikannya, cerai di sini maksudnya adalah cerai 3,
maka tidak boleh lagi kamu kembali setelah itu kepadanya hatta tankiha zaujan ghaira, sampai dia itu si istri yang diceraikan 3 tadi itu menikahi laki-laki selain suami yang pertamanya. Dan menikahi disitulah yang dimaksud bahwa an-nikah di situ bukan al-aqad, tapi an-nikah di situ adalah al-wata. Tidak sekedar akad saja, tapi harus juga dengan berhubungan suami istri. Nah, jadi ini 2 dari sekian banyak contoh juga. Kita ambil satu contoh lagi oleh para ulama. Sahkah nikah itu kalau seandainya tidak disebutkan jumlah maharnya? Dia ada maharnya tapi tidak disebutkan jumlahnya. Para ulama itu bisa menyepakati hukumnya sah karena isyaratun nas, karena ada isyarat dari nas. Apa isyarat nas itu? Karena ada ayat yang mengatakan wala junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Jadi tidak mengapa bagi kamu untuk menceraikan perempuan yang kamu nikahi tadi sebelum kamu menggaulinya, au tafridu lahunna faridah, atau sebelum kamu sebutkan maharnya. Dari mana isyarat nas di sini dipahami? Kan tadi dikatakan tidak mengapa bagi kamu untuk menceraikan. Kapan cerai itu baru bisa terjadi? Untuk sebuah pernikahan yang sah. Jadi cerai itu istilah untuk satu pernikahan yang sah. Kalau pernikahan yang tidak sah itu namanya tidak cerai. Bisa namanya fasakh, karena nikahnya yang tidak sah. Kalau saatnya dinikahkan laki perempuan, ternyata dua-duanya saudara sesusuan, boleh tidak nikah sama saudara sesusuan? Tidak boleh, dia harus dipisahkan. Tapi itu tak tolak namanya, itu fasakh. Nah, jadi istilah cerai untuk memisahkan 2 suami istri dari akad nikah yang sah. Berarti di sini dikatakan meskipun belum kamu menggauli atau belum kamu sebutkan maharnya. Ketika dikatakan sebelum kamu sebutkan maharnya, sementara cerai sudah bisa dilakukan, berarti akadnya tadi adalah akad yang sah. Ini agak berbelit-belit kayaknya ya. Tidak apa-apa, dengar aja dulu. Itulah yang isyaratun nas itu. Jadi nas tadi mengisyaratkan keabsahan nikah meskipun mahar tidak disebutkan secara terang-terangan berapa yang akan dia bayar. Karena malam tamassuhunna au tafridu lahunna, sebelum kamu gauli atau sebelum disebutkan mahar, sementara akad sudah dihukumkan sebagai akad yang sah. Nah, ini kaidah yang kedua dalam slide ini, dilalatul isyarah itu sebagai sebuah hujjah. Maka bisa kita berhujjah berpegang kepada apa yang diisyaratkan oleh nas. Yang terakhir kita ambil hal al-qira'atu syadzah hujjah amla. Apakah qira'ah syadzah itu hujjah atau tidak? Qira'ah syadzah itu qira'ah yang selain dari mutawatirah. Kan qira'ah itu ada yang mutawatir, ada yang syadz. Mutawatir itu ya disepakati oleh para ulama turun temurun itu. Qira'at kan ada yang qiraat sab'ah, ada qiraat 7 cara membaca Al-Qur'anul Karim, karena Rasul sendiri mengatakan seperti itu kan, tidak satu dalam bentuk pembacaan ayat Al-Qur'an. Dan itu juga bukan dibuat-buat oleh Nabi itu yang seperti itu kan, tapi itu mutawatir. Seperti wadduha jadi wadduhe, cara-cara macam-macam itu kan. Jangan dianggap itu imam pakai bahasa Betawi sholatnya, enggak, itu karena memang qiraat ada yang seperti itu. Tapi ada yang qiraatnya itu qiraat syadzah, qiraat yang asing.
berarti tidak mutawatirah. Tentu saja itu diperselisihkan. Nah, kalau qiraat mutawatirah itu adalah hujjah, jelas itu disepakati. Tetapi yang sazah muncul pertanyaan. Ada kalau dalam kaidah lalu diawali dengan hal itu kan bertanya, itu menandakan bahwa kaidah itu diperselisihkan. Jadi kalau sebuah kaidah diawali dengan lafaz hal bertanya, berarti itu menunjukkan bahwa kaidah tidak disepakati, karena sudah mulai dipertanyakan dari awal. Nah sekarang apakah menjadi hujah atau tidak? Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Memang ada yang menjadikan sebagai hujah, ada yang tidak. Akibatnya nanti yang menjadikan qiraat sazah itu sebagai sebuah hujah, dia akan pegang itu sebagai penetapan hukum. Tapi yang mengatakan tidak, maka tidak. Nah, kita lihat contoh di sini. Apakah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ini kan kafarat itu kan ada yang dihukumkan dengan puasa. Kan banyak kafarat yang dihukumkan dengan berpuasa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mengganti puasa kafarat itu, membayar kafarat puasa itu harus berturut-turut atau tidak? Jumhur memang mengatakan tidak, karena dia tidak pakai kaidah itu. Artinya qiraat sazah tidak menjadi hujjah. Tapi oleh sebagian iya. Kalau kan ada puasa bagi yang tidak bisa menyembelih hadiyu tamattu'nya, boleh puasa 10 hari kan, 3 hari di sana, 7 hari. Sekarang 3 hari itu berturut-turut atau tidak? Nanti ada hukuman-hukuman yang lain, kafarat yang lain, 3 hari puasa apakah berturut-turut atau tidak umpamanya. Nah, ternyata ada qiraat Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud punya qiraat bunyinya fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari berturut-turut. Tapi ini syadz oleh para ulama, itu bukan qiraat yang menjadi bagian dari Al-Quran mutatabi'at itu, tapi itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini. Nah, jadi oleh jumhur ulama qiraat sazah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah, sedangkan sebahagian kecil mereka mengatakan itu bisa dijadikan hujah. Maka membayar puasa tadi itu diharuskan oleh mereka secara berturut-turut, tapi oleh jumhur adalah tidak. Maka boleh hari ini lalu besok tidak, lalu kemudian besoknya lagi, maka tidak mengapa untuk melakukan pembayaran puasa dan cara seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dengan demikian berarti kita selesai pada poin yang ketiga. Nanti insya Allah kita akan masuk pada bagian yang keempat, bagaimana kita menggunakan maqasidus syariah dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pada malam ini, ada pertanyaan satu kalau ada. Tapi udah masuk waktu isya. Baik, karena tidak ada istilah fasah itu di dalam Al-Quran atau bahasa Arabnya ada. Memang itu istilah dalam bahasa Arab. Fasah. Ada talak, ada fasah. Jadi bedanya kalau talak itu inhaun nikah, mengakhiri. Kalau fasah itu ibtalun nikah, membatalkan. Kalau diakhiri kan boleh mulai lagi, maka ada tolak 1, tolak 2. Tapi kalau fasah, tidak ada fasah 1, fasah 2. Kalau sudah ibtalun nikah, berarti nikah batal, maka tidak mungkin balik lagi. Itu. Jadi tolak itu inha an-nikah as-sahih, mengakhiri pernikahan yang sah. Tapi kalau fasah ibtalun nikah, membatalkan pernikahan. Itulah contoh tadi itu, 2 saudara sesusuan ternyata setelah akad baru tahu
Berarti harus dibatalkan pernikahan itu. Dan tidak ada istilah rujuk dalam persoalan fasakh. Tapi kalau tolak ada, karena yang diakhiri boleh kembali untuk dimulai. Gitu secara mustalahatnya. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat. Semoga Allah selalu meridai kita dan selalu membimbing kita untuk menuju kebenaran agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.